kita pelajari hari ini yaitu perubahan wujud benda mencair. Sebelumnya, ya, untuk mengawali kegiatan kita agar apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah dan diberi kelancaran, Ibu minta Restu untuk memimpin dalam doa. Silahkan Restu. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Restu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Eci. Ya, Eci ya, tidak hadir, mungkin ada kehalangan. Terima kasih ya. Hari ini seperti yang Ibu sebutkan tadi, kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda mencair. Adapun muatan pembelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Selain itu, tujuan pembelajaran pada muatan matematika kita akan mempelajari tentang satuan berat baku. Satuan berat baku yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian dalam muatan SBDP kita akan mempelajari tentang membuat karya seni dekoratif. Ada yang suka menggambar? Ada. Iya. Sebelum melanjutkan ke materi kita hari ini, coba masih adakah yang ingat pelajaran kita kemarin? Kita sudah mempelajari apa? Mempelajari apa kita? Benda cair. Iya, bentar ya, benda cair. Ya, ada apa Pi? Goreng. Minyak goreng, pintar semuanya ya. Iya. Nah, sekarang coba perhatikan. Ibu sudah memberikan LKPD ya. Nanti di dalam setelah kita melihat video pembelajaran, kalian mulai melakukan percobaan. Sudah menyiapkan alat dan bahan yang Ibu minta? Sudah ya, masing-masing kelompok sudah menyiapkan. Nah, sekarang coba kita semuanya menghadap ke depan. Kalian amati, ada kurang lebih 5 menit. Nanti diputar videonya. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda karena benda menerima atau melepas kalor. Perlu diketahui, perubahan wujud benda ada dua kategori. Yang pertama, menyerap kalor, contohnya mencair, menguap, dan menyublim. Yang kedua, perubahan wujud membutuhkan kalor, contohnya membeku, mengembun, dan mengkristal. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Peristiwa ini memerlukan energi panas dengan suhu tinggi. Contoh benda mencair itu adalah air yang membeku atau es, dipanaskan dan berubah menjadi cair atau menjadi air. Es mencair jika suhu mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan dengan panas sampai suhu 6 derajat Celcius. Tiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Untuk memperluas pemahaman kita tentang benda mencair ya, kemarin Ibu sudah minta kalian melakukan percobaan. Alat-alat dan bahan yang Ibu minta sekarang dikeluarkan. Kita melakukan percobaan ya, coba. Dan alat dan bahannya, yuk. Silakan dituangkan, dimasukkan satu-satu ke dalam. Langkah-langkah jadi baca di LKPD kan ada petunjuknya. Kemarin Ibu udah bagikan petunjuknya, baca di LKPD-nya. Kemudian apa sih yang dilakukan? Tuangkan airnya ke dalam. Ya, tuangin setengah-setengah. Tuangin. Ya. Tengah-tengahnya. Proses mencair ini bisa menggunakan sinar matahari ya. Tapi karena cuaca Ini langsung leleh. sampai terendam. Oh. Jadi warna coklat kayak ini coklat ini. Langsung leleh. Kalian amati yang lain berapa menit itu nanti bisa menjadi benda cair seperti air. Jadi harus jamnya sekarang jam berapa kira-kira Airnya. mana yang lebih dulu mencair seperti air? Seperti air yang mana? Ditengok sampai ditulis LKPD-nya, ditulis nama kalian ya. Nama kelompoknya siapa-siapa di atas itu. Tulis sambil melihat yang mana dulu yang jadi air. Apakah es batunya atau coklatnya ataukah beda ya? Semuanya. Nah, coba perhatikan apakah semua benda sudah mencair? Kelompok 1 sudah mencair belum? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3 mencair belum? Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah mencair. Nah, karena sudah mencair semua, silakan setiap kelompok berdiskusi masing-masing dengan kelompoknya terkait proses perubahan wujud mencair ini tadi. Mana yang lebih dulu mencair? Apakah tadi es batunya atau coklatnya atau menteganya ya, menteganya. Jadi kalian berdiskusi dulu
kelompok 1 akan menyampaikan hasil percobaan dan pengamatan perubahan wujud benda mencair. Hasilnya bacakan, diskusinya atau diskusi. Berdasarkan percobaan dan hasil pengamatan kelompok 1 bahwa dari ketiga tersebut ternyata es batu mencair lebih dekat dengan galon. Kemudian dilanjutkan mencair pada saat mencair benar menit. Jadi kesimpulannya Kelompok 2 silakan maju ke depan. Tio, maju aja lah. kami dari kelompok 2 menyampaikan hasil perubahan pada wujud benda. Ya, yang terakhir kelompok 5 maju ke depannya. Silakan. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan Ngapain mas? Soalnya presentasi mana? Lain yang mau memberi pertanyaan silakan tunjuk tangannya. Tasya, silakan. Nah, tadi dari kelompok 1 bertanya, dari berdasarkan pengamatan percobaan di kelompok 5, tadi ada coklat, ada air, ada es batu, ada mentega. Itu berapa menit coklatnya mencair tadi? Berapa menit? 5 menit. Ya. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain tidak? Tio, boleh. Berdiri nak. Yo. Apakah kegiatan tersebut mencari pada waktu bersamaan? Apakah dari ketiga benda yang kalian amati mencari bersama atau tidak? Di kelompok kalian? Tidak. Benda apa yang mau mencari lebih dulu? Mentega ya? Ya. Mentega, oke. Udah, ada pertanyaan lain dah? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya kembali ke tempat. Beri tepuk tangan dulu. Ya, baik ya anak-anak, dengarkan dulu. Tadi semuanya sudah melakukan percobaan, sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil pengamatannya. Jadi semua kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil percobaannya masing-masing ya. Sudah ada pertanyaan juga dari kelompok lainnya. Jadi kesimpulannya, untuk benda perubahan wujud benda mencair ini memang tidak bisa terjadi secara bersamaan. Hal itu karena dipengaruhi oleh besarnya kalor ya, dari suhu yang mempengaruhi benda tersebut. Seperti contohnya es batu. Es batu tanpa sinar matahari, tanpa panas pun dia akan mencair kalau kita taruh di tempat terbuka. Keluarkan dari kulkas, kalian simpan di meja gitu kan. Lama-kelamaan dia akan mencair sendiri tanpa ada pengaruh panasnya gitu ya. Nah, begitu juga coklat. Kenapa coklat tadi paling lama mencairnya? Karena coklat itu lebih padat, bendanya itu lebih padat, jadi dia akan semakin lama memakan waktu ya. Nah, coklat yang mencair itu ternyata bisa kita olah menjadi makanan yang enak, bisa membuat kue coklat. Siapa yang suka kue coklat? Iya. Nah, kue coklat ya. Nah, jadi dari bahan-bahan yang sudah dikumpulkan, kita bisa membuat kue coklat ya dengan takaran atau satuan berat baku. Apa sih satuan berat baku? Kita akan mempelajari satuan berat baku pada materi matematika ya kali ini. Perhatikan ya, tadi kita sudah membahas tentang berat satuan baku. Kalian sudah menyelesaikan soal latihan ya. Nah, berdasarkan pembahasan ini, kita juga sudah mengetahui karya seni dekoratif ya. Karya seni dekoratif itu bisa kalian aplikasikan berdasarkan contoh gambar yang sudah ditampilkan tadi. Nah, jadi sekarang kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah ibu bagikan ya. Setelah itu hasilnya dikumpulkan ke depan. Ya. Semuanya sudah? Semuanya sudah mengumpulkan soal? Sudah ya. Nah, kalau sudah, sekarang semua alat bahan dan peralatan tulisnya boleh dikemaskan. Untuk pulang. Baik anak-anak, hari ini pelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Jadi apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat dan bisa kita